Dominic pergi menyapa para tamu lain. Selama itu matanya terus bergerak untuk menemukan Cecilia yang tidak kunjung tertangkap oleh penglihatannya. Pesta akan segera dimulai. Dominic berharap Cecilia datang sebelum acara resmi dimulai. Tuan muda Toretto, Dominic menoleh ke arah sekumpulan wanita muda. Dominic tahu wajah-wajah mereka, karena semuanya masuk dalam daftar wanita yang membosankan. Apalagi pemimpin mereka adalah Liliana Kirin, tuan putri keluarga Kirin yang sangatlah manja. Selamat ulang tahun tuan muda, ucap Liliana. Dominic mengangguk. Terima kasih Nona Kirin. Tuan muda, apakah itu benar? Katanya Anda dan Nona Kirin akan segera bertunangan. Itu adalah pertanyaan yang sengaja dilontarkan dengan suara keras, sehingga orang-orang di sekitar bisa mendengarnya dengan jelas. Anda dan Nona Kirin adalah pasangan yang serasi. Benar, saya juga akan mendukung kalian berdua. Liliana tidak memberi balasan. Dia hanya tersenyum ke arah Dominic dengan tatapan penuh arti. Dominic sendiri ikut tersenyum, senyuman yang mampu membuat Liliana merinding. Dari mana rumor itu muncul? Tanya Dominic. Karena kemarin Nona Kirin datang mengunjungi Anda. Benarkah Nona Kirin? Liliana mengangguk. Saya dan Tuan Muda Toretto menghabiskan banyak waktu bersama. Itu sangat menyenangkan. Iya kan Tuan Muda Toretto? Dominic mengangguk pelan. Aku sangat menikmati waktuku bersamamu. Jadi, apakah kalian benar-benar akan bertunangan? Biar ku beritahu dua hal. Pertama, jangan panggil aku tuan muda lagi karena umurku sudah 30 tahun. Dan yang kedua, jangan percaya dengan rumor murahan seperti itu. Dominic tersenyum. Apa? Rumor murahan? Bagaimana Anda bisa berkata seperti itu? Kupikir Nona Kirin sudah tahu jawabannya, ujar Dominic. Liliana menunjukkan wajah polos seolah tidak mengerti apa-apa. Saya tidak paham maksud Anda. Bukankah keluarga kita telah setuju dengan pertunangan ini? Bagaimana ya? Aku tidak mau menyakiti hati kekasih tercintaku. Bukan hanya Liliana dan kawan-kawannya, tapi juga orang-orang di sekitar langsung terkejut saat Dominic menyebut kata kekasih tercinta dari mulutnya. Dia memiliki pacar. Dia memang playboy, tapi aku tak pernah mendengar rumor dia berpacaran dengan seseorang. Apa dia hanya bercanda? Anda bercanda kan? Tanya Liliana. Apa wajahku terlihat bercanda? Dominic tersenyum lagi membuat perkataannya tak bisa terbantahkan. Kalau begitu, di mana kekasih Anda? Coba tunjukkan pada kami. Ujar Liliana yang masih tidak terima dengan kenyataan. Dominic melirik ke satu arah. Dia ada di sini, tapi malu untuk bergaul. Kalau Anda tidak bisa menunjukkannya, saya tidak bisa mempercayainya. Aku akan mengajak kekasihku untuk menarikan tarian pertama, ujar Dominic. Liliana terkejut. Tidak, tarian pertama harus dengan orang yang spesial. Kekasihku kan spesial untukku. Kalau bukan dia, dengan siapa aku harus menari? Dengan saya. Dominic tertawa kecil. Maaf ya Nona Kirin, saya tidak sengaja. Tuan, pengurus acara mendekati Dominic. Maaf mengganggu, tapi acaranya harus dimulai sekarang. Baiklah, Dominic pergi tanpa mengatakan apa-apa pada Liliana yang bergetar. Melihat Dominic sudah bergerak, para pelayan dengan sigap membagikan gelas berisi minuman berwarna ungu pada semua orang. Saat acara dimulai, seluruh lampu dimatikan. Penerangan hanya menggunakan lampu sorot sehingga pandangan semua orang hanya mengarah pada arah lampu. Lampu mengarah pada Dominic yang berdiri seorang diri dengan segelas minuman berwarna ungu di tangan kanannya. Selamat malam Tuan dan Nyonya sekalian, terima kasih sudah bersedia datang untuk merayakan pesta ulang tahunku. Rasanya baru kemarin umurku 19 tahun, waktu sangat cepat berlalu. Mungkin akulah yang tidak begitu menyadarinya. Aku tidak akan banyak bicara lagi. Aku harap kalian semua bisa menikmati pesta dan merasakan kebahagiaan dalam pesta ini. Untuk ulang tahun ke-30ku, mari kita bersulang bersama. Dominic mengangkat gelas ke atas. Semua orang melakukan hal yang sama. Terdengar kata bersulang. Terdengar dari mulut banyak orang, diikuti dengan meneguk minuman. Putraku, selamat untuk bertambahnya umurmu. Felix mendekati Dominic. Aku harap kau menjadi seseorang yang lebih baik dan bisa diandalkan di masa depan nanti.
Tentu saja, aku akan melakukan hal itu karena ini adalah kewajibanku sebagai seorang Toretto. Sekarang saatnya untukmu menarikan tarian pertama. Wanita mana yang akan kau pilih sebagai orang yang beruntung hari ini? Dia adalah seseorang yang berharga untukku. Dominic melangkah maju. Lampu sorot terus menyoroti langkah Dominic, membuatnya diperhatikan banyak orang yang penasaran dengan sosok itu. Para wanita muda yang dilewati Dominic merasa kecewa, padahal mereka telah berdandan secantik mungkin untuk memikat tuan muda Toretto. Dominic berhenti di depan wanita dengan balutan gaun berwarna ungu yang elegan. Selama beberapa detik, Dominic memandangi wajah cantik Cecilia dengan lekat, kemudian mengulurkan tangannya. Bersediakah Anda menarikan satu lagu dengan saya, Nona Freya? Cecilia sempat berdiam beberapa detik hingga menyambut uluran tangan Dominic. Dengan senang hati, Tuan Muda Toretto. Mereka turun ke lantai dansa. Diiringi dengan musik yang lembut, keduanya menari dengan baik, sambil melemparkan senyuman satu sama lain. Beberapa kali mereka nampak berbincang tanpa melontarkan senyuman. Sekali lagi, semua orang kecuali Aguero dan Avandi dibuat terkejut. Tentu saja, kebanyakan dari tamu tidak mengetahui kalau Cecilia Freya adalah mantan tunangan Dominic, karena mereka menganggap Cecilia yang itu telah meninggal dalam pembantaian keluarganya. Yang membuat mereka terkejut adalah dua orang dengan posisi kuat dan telah menerima pengakuan dari orang-orang berperingkat tinggi menari sebagai pasangan kekasih. Felix adalah hal yang paling terkejut. Tak disangka kekasih yang dimaksud oleh Dominic adalah Cecilia. Ini melebihi ekspektasinya. Dominic Toretto benar-benar menaklukkan mawar hitam. Kupikir mawar hitam yang telah menaklukkan anjing gila. Mereka akan menjadi pasangan yang kuat. Kekuasaan Toretto pasti melonjak setelah ini. Tapi bukannya Cecilia Freya ada di pihak Aguero. Keributan padam sejenak setelah kalimat tersebut dilontarkan. Beberapa orang mencoba menemukan Marcelo, namun sulit karena suasana yang gelap dan orang-orang berdekatan satu sama lain. Memangnya sejak kapan Cecilia Freya ada di pihak Aguero? Hanya karena dia akrab dengan Marcelo Aguero, bukan berarti dia ada di pihaknya, kan? Aku setuju, Cecilia Freya bukan tipe orang yang akan memihak siapapun. Bahkan walau dia dan Dominic Toretto memiliki hubungan, aku ragu dia akan memihak Toretto. Pekerjaannya mengharuskannya tidak memihak siapapun. Bukankah dia pernah melaksanakan misi untuk mengacaukan proyek Aguero? Katanya sih itu berhasil, kan? Violeta yang sedari tadi berdiri di belakang sambil mendengarkan orang-orang berbisik satu sama lain jadi penasaran. Violeta berbisik, benarkah itu? Aku sendiri yang membuat rumor itu. Akan berbahaya jika orang-orang tahu Cecilia ada di pihak Aguero. Sekarang, Felix pasti merasa bimbang dengan pemikirannya. Dia akan ikut berpikir kalau Cecilia tidak pernah memihak Aguero sebelumnya. Jawab Marcelo. Violeta bisa melihat Felix yang tampak berpikir keras. Walau pria itu tidak terkena cahaya lampu sorot, apa dia akan menerima hubungan Dominic dan Cecilia? Menurutmu? Tidak ada alasan bagi Felix untuk menolak kesempatan memperbesar kekuasaan Aguero. Cecilia adalah incaran banyak pria muda yang belum menikah. Mereka membutuhkan kecerdikannya dalam menyusun strategi dan menambah kekuatan. Jawaban yang tepat. Beberapa menit setelahnya, lagu pertama selesai. Tepuk tangan terdengar dari semua orang. Lampu sorot dimatikan. Lampu ruangan dinyalakan. Semua tamu langsung mencari pasangan masing-masing untuk lagu kedua. Marcelo melirik para pria yang mengulurkan tangan mereka kepada Violeta. Meski mereka tampak takut dengan tatapan Marcelo, mereka tidak menyerah agar bisa menggenggam tangan Violeta. Sang istri melirik sebentar. Marcelo hanya mengangguk memberikan isyarat kepada Violeta untuk menari dengan orang lain. Walau mereka adalah suami istri, bukan berarti mereka harus menari bersama dalam satu pesta, karena tarian bisa dianggap sebagai salah satu cara berkomunikasi untuk menambah teman atau musuh. Nyonya Aguero, siapkah Anda menarikan satu lagu dengan saya? Pria itu adalah orang yang paling menonjol di antara semua orang. Dengan senang hati, Violeta menerima tawarannya. Lagu kedua dimainkan. Violeta tidak mengalihkan pandangannya dari Lee Handoko yang tersenyum kepadanya. Rupanya Lee tidak berbeda dengan apa yang ada di foto.
Dia terlihat seperti malaikat yang tersesat di dunia penuh kegelapan. Wajahnya sangatlah polos dan sedikit cantik. Suaranya indah, gerakannya saat menari juga diperhatikan dengan baik, sehingga ia mampu membuat Violeta merasa nyaman. Ini pertama kalinya saya menyapa Anda, ujar Lee. Jangan terlalu formal, kau adalah suaminya Patricia, bersikap santai saja. Lee mengangguk jika Nyonya Aguero mengizinkan. Wow, sekarang aku paham kenapa dia menjadi satu-satunya pria yang bisa memenangkan hati Patricia. Dia sangat lembut, auranya juga menenangkan. Pasti banyak wanita muda yang telah jatuh cinta kepadanya. Istriku banyak bercerita tentangmu, katanya Nyonya Aguero adalah wanita yang sangat cantik dan kuat. Sekarang aku mengerti kenapa Patricia terpesona kepadamu, ujar Lee. Patricia terpesona kepadaku. Violeta merasa malu. Patricia sangat berharap bisa bertemu dan mengobrol lebih banyak sebagai sesama wanita. Katakan saja kepadanya untuk menghubungiku, aku selalu senggang. Terima kasih sudah berteman baik dengan istriku. Itu berlebihan, kami bahkan baru mengobrol beberapa kali. Meski begitu, Patricia sangat menyukainya. Dia bilang tidak pernah menemukan seseorang sepertimu sebelumnya. Violeta mengangguk. Orang sepertiku memang langka. Lee tertawa kecil. Nyonya Aguero adalah orang yang unik. Kau yang pertama mengatakannya. Ini akan jadi sebuah kehormatan. Lee mengangkat tangan Violeta, membiarkan Violeta berputar sesuai irama. Ada yang ingin aku katakan lagi, ujar Lee. Katakan saja. Ini soal Marcelo. Dia sangat berharap bisa memiliki buah hati. Aku tahu, kami sedang berusaha. Lee tahu. Walau Violeta tetap tersenyum, Violeta merasa sedih karena dirinya mengungkit masalah anak. Aku minta maaf kalau kata-kataku menyinggungmu. Tidak masalah, setidaknya kau tahu caranya minta maaf. Lee tersenyum, tapi kau tidak perlu khawatir. Khawatir tentang apa? Lee tidak memberikan balasan lagi selama sisa waktu mereka tidak berbicara. Pada akhir lagu, Lee memberikan kecupan di punggung tangan kanan Violeta lalu pergi begitu saja. Dia kenapa sih? Gumam Violeta. Marcelo yang habis dansa dengan Patricia mendekati Violeta. Kalian membicarakan apa? Hanya hal biasa, tapi dia mengatakan sesuatu yang aneh. Dia menyuruhku tidak perlu khawatir setelah mengungkit soal anak. Marcelo merangkul pinggang Violeta. Kau harus menyiapkan hadiah untuk Lihandoko. Hadiah? Apa dia akan berulang tahun? Karena dia akan membantu kita. Violeta langsung teringat, Lihandoko adalah seorang ilmuwan dan penemu obat-obatan yang hebat. Tunggu dulu, jangan bilang. Marcelo tersenyum dan mengangguk, dia sedang bekerja keras. Violeta tidak bisa menahan senyumnya, itu artinya kita bisa punya. Iya, tapi ini adalah rahasia. Jadi jangan beritahu siapapun, oke? Oke. Violeta menanam ekspresi bahagianya dalam-dalam agar tidak mencurigakan. Ngomong-ngomong, di mana Matteo? Di sana. Marcelo mengarahkan pandangan Violeta kepada Matteo yang sedang dikerumuni oleh para wanita muda. Dengan wajah datar, Matteo berusaha menenangkan beberapa wanita yang bertengkar karena ingin menarikan lagu ketiga bersamanya. Aku rasa dia tidak baik-baik saja, ujar Violeta. Memang. Kau tidak akan membantunya? Untuk apa membantu? Bukannya seru melihatnya kebingungan begitu. Marcelo tersenyum licik. Violeta ikut menunjukkan senyuman licik. Wah, bajingan ini, kau benar-benar mengerjai adikmu ya. Melva tidak bisa melakukan apa-apa. Awalnya dia berpikir kalau kekasih Dominic hanyalah wanita biasa yang mudah disingkirkan. Tapi ternyata itu adalah Cecilia Freya, mawar hitam yang dikenal sebagai pekerja bayaran terbaik dan telah diakui banyak orang. Tentu saja Melva tidak mengetahui masa lalu Cecilia dan hubungannya dengan Felix. Kenapa ibu menekuk wajah? Melva terkejut saat Dominic sudah ada di sebelahnya. Apa terjadi sesuatu? Tanya Dominic. Jangan bersikap baik kepadaku, ujar Melva. Dominic tersenyum. Meskipun ibu tidak belajar tata krama yang baik, seharusnya ibu tahu cara berakting yang baik. Melva menggertakkan giginya. Aku tidak menyetujui hubunganmu dengan wanita itu. Hubungan kami tidak membutuhkan restu darimu. Aku bisa memberitahu Felix. Silahkan. Dominic menantang. Melva melirik Felix yang sibuk memperkenalkan Avandi sebagai rekan kerja barunya kepada semua orang. Nampaknya kau masih belum paham posisimu ya Dominic. Kau hanya serangga yang bisa disingkirkan dengan mudah. Kaulah yang seharusnya mengerti posisimu. Jika anak yang lahir ternyata perempuan, kau pikir ayahku akan membiarkanmu? Kau? Dominic?
Felix mendekati mereka. Akhirnya aku menemukanmu. Maaf ayah, tadi aku ke toilet sebentar, balas Dominic. Sejak kapan kau dan Cecilia berhubungan? 3 bulan. Apa ayah marah? Aku marah karena kau tidak mengatakannya sejak awal. Tahu begini, aku tidak akan membicarakan soal pertunangan dengan keluarga Kirin. Melva terkejut. Sayang, apa kau akan membatalkan pertunangan itu? Pertunangannya belum terjadi, apa yang harus dibatalkan? Tanya Felix. Maksudku, ini kesempatan besar untuk bekerja sama dengan keluarga yang baik. Jika kita dan Kirin bisa dekat, maka keuntungan besar akan datang ke pihak kita. Felix menatap Melva dengan tajam. Kenapa kau begitu memaksa? Aku pemegang keputusan di sini. Dominic sudah memilih calon istri yang tepat. Tidak ada yang lebih baik selain Cecilia Freya. Tapi Kirin, mereka pasti akan mengerti kalau putrinya tidak bisa dibandingkan dengan Cecilia. Lagi pula, tidak masalah jika Toretto dan Kirin membatalkan proses kerjasama. Aku sudah memiliki seseorang yang lebih tepat, dan semua itu karena Dominic. Felix menepuk bahu Dominic. Melva tidak terima. Tapi sayang, Melva, bukankah kau terlalu banyak bicara? Sebaiknya kau kembali dan beristirahat sekarang. Ini tuh sudah malam. Melva tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung pergi dengan perasaan kesal. Dominic menunjukkan senyum saat Melva melewatinya. Aku senang ayah menyetujui hubunganku dengan Cecilia, ujar Dominic. Bukan berarti aku sepenuhnya percaya pada wanita itu. Bagaimanapun juga, kita adalah orang yang sudah menghancurkan keluarganya. Bisa saja dia merayumu untuk menghancurkan Toretto. Kita, Dominic tersenyum. Ayah tidak perlu khawatir, karena itu tidak akan terjadi. Aku sendiri yang akan mengawasi Cecilia. Jika dia macam-macam, aku akan langsung menebas kepalanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayai perkataanmu atau tidak. Aku tidak akan memaksa ayah untuk percaya kepadaku. Felix tidak membahas lagi. Ia kembali menemui Avandi yang sedang mengobrol dengan beberapa tamu undangan lain. Dominic melihat seseorang mendekatinya. Itu adalah Liliana Kirin. Apa kau menikmati pestanya, Nona Kirin? Liliana menunjukkan wajah penuh kekecewaan. Tuan Muda Toretto, bagaimana bisa Anda melakukan ini kepada saya? Bagaimana Anda bersama dengan wanita lain di saat saya sudah menggenggam tangan Anda di sini? Kau harus mengurangi keyakinan kalau kau bisa memiliki apapun yang kau inginkan. Sebenarnya apa yang lebih baik dari wanita itu? Dia hanya wanita miskin yang bekerja keras untuk memasuki tempat ini. Sedangkan saya sudah terlahir sebagai seorang putri dengan kemewahan. Saya telah dipersiapkan sejak kecil untuk menjadi calon istri yang baik. Dibandingkan dengannya, tentu saja saya lebih baik. Nona Kirin, Dominic berbisik pelan. Kau bodoh ya? Apa? Mana mungkin kau tidak tahu ini, tapi wanita-wanita manja dan gampangan sepertimu bukanlah tipeku. Aku lebih suka wanita yang kuat dan menantang. Kenapa kau terus menghinaku? Kau satu-satunya yang memancing duluan. Aku hanya meladenimu dengan senang hati. Dominic tersenyum. Liliana pergi dengan marah. Dan seperti biasa, Dominic tidak memperdulikannya. Dominic menatap Matteo yang mendekatinya. Bisakah kita bicara sebentar? Tanya Matteo dengan suara pelan. Ikuti aku. Dominic membawa Matteo ke sebuah lorong yang sepi. Ada apa? Matteo mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Itu adalah sebuah kotak kecil berwarna hitam. Matteo memberikan pada Dominic. Apa ini? Hadiah ulang tahunmu. Dominic tertawa. Aku tidak percaya kau memberikan hadiah ulang tahun kepada seseorang dengan ekspresi seperti itu. Orang lain akan berpikir kau hanya main-main. Berhentilah mengejek. Dominic menepuk kepala Matteo seperti sedang menepuk kepala anjing kecil. Terima kasih adik kecil. Iya, Matteo mengangguk. Dominic membuka kotak tersebut. Isinya adalah sebuah bulatan kecil berwarna hitam yang terlihat seperti kelereng. Dari baunya, Dominic tahu itu bukan perhiasan atau material berharga. Benda ini akan membantumu, ujar Matteo. Dominic tersenyum. Terima kasih, aku akan menggunakannya dengan baik. Aku tidak bisa berlama-lama di sini, aku harus pergi sekarang. Apa kakak memberimu pekerjaan yang berat? Matteo menggeleng. Aku memiliki janji pada seseorang. Apakah itu wanita kecil yang selalu menempel dengan Violeta? Iya. Kau menjawab tanpa beban ya. Dominic menepuk bahu Matteo. Aku hanya bisa memberikan satu saran. Wanita sangat suka diberi perhatian, sisanya ya tergantung wanita itu sendiri. Terima kasih. Matteo mengangguk dengan wajah datar. Pergilah, aku akan memberitahu kakak kalau kau sudah kembali. Baik, Matteo langsung pergi.
Dominic menatap kepergian Matteo dengan senyuman, padahal kupikir dia bukan tipe orang yang bisa jatuh cinta. Violeta, apa kau akan ikut? Tanya Marcelo. Memang kau mau kemana? Violeta melirik Lee Handoko yang berdiri tidak jauh dari mereka. Violeta langsung mengerti, tidak usah, aku mau di sini aja. Kau yakin? Marcelo khawatir. Violeta menyenggol lengan Marcelo dengan sikunya. Kau yakin ada yang bisa berbuat macam-macam kepada mawar merah Aguero? Marcelo tersenyum geli. Aneh rasanya kau menyebut dirimu seperti itu. Hei, ini julukan yang berharga tahu. Kalau begitu, jika terjadi sesuatu, kau harus langsung menjauh, oke? Siap. Marcelo pergi bersama dengan Lee. Akhirnya suamimu pergi ya. Violeta terkejut dengan kehadiran Avandi di sebelahnya. Ia sama sekali tidak menyadari keberadaan Avandi dalam jarak sedekat itu. Dia sangat posesif, ujar Avandi. Setidaknya dia bukan tipe suami yang akan memasang tali kekang di leher istrinya. Nyonya Aguero adalah pemberani. Tidak ada yang perlu ditakutkan di antara sesama manusia. Avandi tersenyum. Hanya bicara sebentar sudah membuatku sangat nyaman. Nyonya Aguero, apa tidak masalah jika aku mengundangmu untuk makan malam bersama lain kali? Tentu saja bersama Tuan Aguero juga. Aku harus memeriksa jadwalku terlebih dahulu. Kupikir Nyonya Aguero tidak memiliki pekerjaan tetap. Tentu saja aku punya. Rebahan, makan, bermain game, main sosmed, masih banyak lagi. Avandi tertawa kecil. Lalu ketiga akan segera dimulai. Jika berkenan, maukah kau menari bersamaku? Maafkan aku Tuan Gauri, aku cukup lelah, jadi aku akan pergi ke toilet sekarang. Permisi. Violeta pergi. Avandi tersenyum. Dia dan suaminya memiliki watak yang sama, pantas aja mereka cocok. Cecilia mencoba menghiraukan Patricia yang terus menatapnya dengan senyum penuh arti. Setelah beberapa menit, Cecilia akhirnya menyerah. Ada apa? Tanya Cecilia. Kau dan Dominic sungguh berpacaran. Aku terpaksa karena sudah berjanji mengabulkan satu permintaannya. Masa sih? Bukannya karena kau masih memiliki perasaan kepadanya? Tutup mulutmu. Ayolah, bukankah itu benar? Situasinya juga sudah berubah, jadi tidak masalah kalau kau ingin menunjukkannya terang-terangan. Sejujurnya ini sangat merepotkan. Iya deh. Patricia bersandar pada pembatas balkon. Oh, suamimu datang. Dia bukan suamiku, balas Cecilia. Hani, Dominic langsung memeluk Cecilia. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku ada di sini? Tanya Cecilia. Insting kekasih, jawab Dominic. Enggak jelas. Tapi kau suka kan? Cecilia tidak menjawab, hanya rona merah kecil yang muncul di pipinya. Patricia yang melihat itu kembali tersenyum. Patricia berdeham pelan. Oh, aku tidak sadar kalau ada di sini, ujar Dominic. Merasa dunia milik berdua sih, Patricia mengedikkan bahunya. Jadi kapan kalian berencana untuk menikah? Cecilia terkejut, wajahnya memerah sempurna. Apa yang kau katakan? Aku berencana melakukannya dalam waktu yang singkat. Ayah juga pasti akan setuju, ujar Dominic dengan ceria. Hei, bagaimana bisa kau memutuskan itu tanpa berdiskusi dulu denganku? Tanya Cecilia. Bukannya kita memiliki hati yang sama? Keputusanku adalah keputusanmu juga kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Sebaiknya aku pergi, aku tidak mau mengganggu percakapan antara kekasih, ujar Patricia. Tunggu, Dominic menghentikan langkah Patricia. Berapa umur Neil tahun ini? 7 tahun. Kenapa? Dominic tersenyum. Apa dia butuh pacar? Yang benar saja. Masa Dominic Toretto pacaran dengan Cecilia Freya? Bukannya ini sangat tidak terduga? Kok benar, Dominic tidak pernah berpacaran dengan siapapun. Dia hanya tidur dengan banyak wanita. Cecilia juga sama. Dia tidak menjalani hubungan dan menolak semua lamaran yang diberikan kepadanya. Padahal dia juga dekat dengan Marcelo Aguero. Bagaimana bisa dia bersama dengan Dominic Toretto? Aku yakin Cecilia adalah mata-mata Marcelo Aguero. Kurasa dia dikirim agar menghancurkan Dominic. Malah kupikir sebaliknya. Cecilia telah ditaklukkan oleh Dominic, lalu dia mendekati Marcelo Aguero untuk melakukan sesuatu. Setelah misinya selesai, dia kembali kepada Dominic. Aku melihat pandangan Marcelo Aguero saat mereka berdansa. Dia terlihat sangat dingin. Cecilia pasti sudah mengacaukannya. Aguero kan pintar menutupi sesuatu.
Kerugian yang mereka alami pasti sudah ditutupi dengan baik. Dia memang ular. Kedua wanita yang sibuk bergosip di wastafel langsung dikejutkan saat salah satu bilik toilet terbuka. Violeta keluar dari sana sambil memberi tatapan tajam ke arah mereka. Selamat malam Nyonya Aguero, ujar salah satunya dengan suara bergetar. Violeta tidak menjawab. Ia berdiri di depan wastafel lalu mencuci tangannya. Nyonya, apa Anda mendengar semuanya? Hei bodoh, kau tidak sopan. Yang satunya memukul lengan temannya. Maafkan kami Nyonya Aguero, kami tidak bermaksud membicarakan Tuan Aguero dengan buruk. Itu benar, kami hanya sedang membicarakan Cecilia Freya. Violeta mengelap tangannya. Jangan menyebut nama wanita itu di depanku. Kedua wanita itu terkejut saat Violeta memberikan mereka tatapan yang lebih tajam. Namanya terdengar sangat menjijikkan.